Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ikadik Dwi Niryana, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok startup Prettyfoods akan menjelaskan mengenai proposal yang kami gunakan untuk kegiatan Unesa Business Competition 2023. Adapun untuk anggotanya, kelompok kami diketuai oleh Dwi Rara Pramesti dengan anggota Alvina Dian Febiani, Zulfia Arifatul Fazila, dan Jauzaudi Safitri. Untuk selanjutnya, ini adalah halaman pengesahan untuk kami mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya, di sini ada ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif ini adalah menyangkut tentang pengertian Prettyfoods, tujuan kami, dan visi misi kami. Prettyfoods adalah sebuah startup di bidang minuman yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan camilan berkualitas dengan harga terjangkau. Produk kami sebagai puding pilihan premium menyediakan berbagai rasa, yaitu termasuk coklat, peach, taro, dan strawberry. Visi kami adalah menjadi merek puding yang diakui untuk kualitas, rasa, dan keberlanjutan. Untuk mencapai visi ini, kami memfokuskan upaya kami pada 3 poin kunci, yaitu produk berkualitas, harga bersaing, dan kemasan praktis. Pasar kami mencakup segala usia, dari anak-anak hingga dewasa, dan berbagai kesempatan mulai dari acara keluarga hingga pesta. Kami mengikuti tren pasar yang menunjukkan permintaan terhadap makanan praktis, berkualitas, dan kemasan ramah lingkungan. Untuk pemasaran produk kami sendiri, kami melalui berbagai media jejaring sosial, yaitu ada WhatsApp, Instagram, hingga website melalui open source Udo. Untuk kami berkomitmen untuk memberikan produk yang berkualitas dan lezat bagi konsumen kami. Kami percaya bahwa dengan perpaduan unsur-unsur ini, Prettyfoods akan menjadi salah satu merek terkemuka dalam industri minuman di masa depan. Selanjutnya, ada bab 1 yang mengenai pendahuluan. Yang pertama dari latar belakang. Dalam era perubahan yang cepat dalam aspek sosial dan ekonomi, mahasiswa memegang potensi yang sangat besar dalam memacu inovasi dan semangat kewirausahaan. Dengan menyadari kepentingan pengembangan keterampilan wirausaha dan memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki. Dalam upaya pengembangan program mahasiswa wirausaha yang lebih beragam, kami mengajukan proposal rencana usaha dengan judul Prettyfoods. Usaha ini merupakan usaha yang fokus pada produksi dan penjualan puding yang inovatif. Untuk selanjutnya ada tujuan kegiatan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan wirausaha mahasiswa termasuk manajemen bisnis, inovasi, dan kemampuan pengambilan keputusan. Yang kedua, mendorong mahasiswa untuk menciptakan produk inovatif, terutama dalam kategori puding dengan penekanan pada desain dan rasa yang menarik. Dan yang ketiga, menginspirasi semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa serta mendorong untuk mengejar peluang bisnis. Selanjutnya ada manfaat kegiatan. Rencana usaha Prettyfoods akan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam menjalankan bisnis dan mengelola aspek-aspek bisnis. Yang kedua, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam produk kuliner. Yang ketiga, membuka peluang penghasilan bagi mahasiswa serta komunitas sekitar kampus. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada deskripsi produk inovasi Prettyfoods. Prettyfoods adalah perusahaan yang fokus pada produksi dan penjualan beragam varian puding berkualitas tinggi dengan tekstur lembut dan kelezatan yang memikat. Kami menawarkan rasa seperti coklat, peach, taro, dan lainnya. Kami terus melakukan riset untuk inovasi rasa baru sambil meningkatkan kualitas berdasarkan umpan balik pelanggan. Lalu logo kami mencerminkan esensi produk dan kesan lembut yang kami tawarkan, sederhana namun mudah diingat bagi pelanggan. Lalu selanjutnya ada spesifikasi teknis untuk Prettyfoods. Yang pertama ada rasa dan varian, ada rasa coklat, peach, taro, dan strawberry dengan bahan utama air, gula pasir, bubuk silky puding. Lalu untuk tekstur dan konsistensinya, teksturnya lembut dan halus, konsistensi hasil dari bahan berkualitas dan teknik produksi cermat.
Untuk kemasannya, tersedia dalam kemasan yang sesuai dengan porsi dan menjaga kesegaran serta kebersihan produk. Lalu untuk ukurannya, tersedia dalam ukuran yang pas untuk satu orang. Lalu selanjutnya ada kegunaan atau manfaat dari Pretty Foods. Yang pertama, menyajikan bagian varian rasa yang memuaskan konsumen dengan selera berbeda. Yang kedua, menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk rasa autentik dan tekstur yang lembut. Yang ketiga, cocok sebagai hidangan penutup atau camilan penyegar. Yang keempat, dikemas praktis. Dan yang kelima, cocok untuk semua usia. Lalu ada keunggulan dan kelemahan Pretty Foods. Yang pertama, keunggulannya yaitu silky pudding ini populer dan disukai banyak orang. Lalu rasanya beragam untuk menarik pelanggan, bahannya mudah didapatkan. Lalu untuk kelemahannya, persaingannya ketat, masa simpan silky pudding ini pendek, dan yang terakhir, bahan berkualitas tinggi bisa mempengaruhi profitabilitas. Selanjutnya ada aspek pengembangan. Yang pertama, roadmap pengembangan ide produk. Itu ada beberapa aktivitas, yaitu penentuan ide dan konsep, melakukan perencanaan dan menuangkan ide, pengembangan produk, proses produksi, uji pemasaran, launching produk, pengembangan lanjutan, dan pemantauan dan evaluasi. Lalu ada bisnis model kanvas kita, yaitu ada key partners, yaitu penjual bahan kue dan toko kelontong. Lalu untuk key activities-nya, itu mengumpulkan alat dan bahan silky pudding, membuat produk, pemasaran produk, penentuan segmentasi pasar, branding produk, evaluasi pengembangan. Lalu untuk unique value proposition, yaitu yang pertama bentuk kemasan menarik, desain pelabelan bagus, harga terjangkau, cita rasa yang enak untuk segala usia, dan banyak pilihan rasa. Untuk customer relationship-nya, yaitu memberikan harga lebih murah bagi 5 pembeli pertama, yaitu dengan beli 2 dengan harga 10.000 dari harga normal 12.000, dan menerima segala kritik dan saran melalui media sosial. Untuk customer segmennya, yaitu Civitas Akademika UNESA dan konsumen dengan segala usia. Untuk key resource-nya, ada pegawai, online shop, sosial media, relasi, sistem terintegrasi, dan stand. Lalu untuk channelnya, ada offline dan online store. Selanjutnya, ada cost structure, itu ada biaya bahan baku, biaya kemasan produk, dan gaji pegawai. Untuk revenue streams, ada penjualan puding dengan sistem pre-order. Lalu selanjutnya ada pangsa atau segmen pasar. Pangsa pasar dari Pretty Foods sendiri yaitu masyarakat umum dari berbagai kalangan serta umur. Pretty Foods menggunakan sistem pemasaran dengan menggunakan pamflet dan menyebarluaskan pamflet pemasaran melalui media sosial. Untuk penetapan biaya produksi dan harga jual produk, yang pertama ada bahan produksi, menghabiskan biaya sebesar 107.000, dan kemasan produk menghabiskan 54.000. Lalu untuk total anggarannya sebesar 161.000. Untuk perhitungan harga pokok produksi, yaitu total anggaran per jumlah produk yang dihasilkan, yaitu 354.000. Kami menjual harga per botolnya, yaitu dengan 6.000, dengan total penjualan sebesar 288.000, dan total keuntungannya sebesar 127.000. Untuk perhitungan BEP-nya, N kali harga jual, yaitu menghasilkan HPP dengan N-nya 26,8 atau 27 botol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran produk. Jadi pada usaha Pretty Foods kami memiliki 3 cara dalam memasarkan produk, yaitu yang pertama ada melakukan penyebaran brosur produk menggunakan media sosial. Jadi pemasaran produk ini dilakukan melalui platform media sosial Instagram dan WhatsApp.
yang menampilkan konten visual menarik seperti foto dan video berkualitas tinggi yang memamerkan produk. Jadi melalui Instagram dan WhatsApp kita bisa mengakses audiens yang lebih luas dan menjalin interaksi langsung dengan pelanggan serta memperkuat citra merek produk puding dengan fokus pada visual yang menarik. Kemudian strategi marketing yang kedua yaitu ada pemilihan lokasi penjualan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Jadi dalam menentukan lokasi pemasaran produk ini digunakan penghitungan dalam metode AHP yang bertujuan untuk menemukan lokasi yang tepat dan strategis bagi usaha Pretty Foods. Jadi di sini ada tabel kriteria dan alternatif, yaitu yang pertama ada faktor atau kriteria dengan C1-nya yaitu banyak usaha pendukung, kemudian C2-nya ada lokasi dari supplier, kemudian C3 ada kebersihan lingkungan, C4 ada tingkat keramaian, dan C5 ada tingkat akses. Kemudian untuk alternatifnya ada A1 untuk Royal Plaza, kemudian A2 untuk Food Court Unesa, kemudian A3 ada lapangan Kodam, dan yang A4 ada Taman Mukul. Nah, berikut adalah tabel value atau tabel nilai dari masing-masing kriteria dengan alternatif dengan tabel bobot kriteria 15% untuk banyak usaha pendukung, kemudian 15% juga untuk lokasi dari supplier, kemudian 25% untuk kebersihan lingkungan, kemudian 20% untuk tingkat keramaian dan tingkat akses sebesar 25%. Hasil penghitungannya sebagai berikut dengan kesimpulan bahwa lokasi yang paling tepat untuk usaha Pretty Foods yang pertama adalah di Food Court Unesa, kemudian yang kedua ada Royal Plaza, yang ketiga ada lapangan Kodam, dan yang terakhir yaitu Taman Bungkul. Dari hasil penghitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi yang paling tepat dan strategis untuk Pretty Foods adalah kawasan Food Court Unesa. Kemudian strategi yang ketiga ada melakukan implementasi ERP menggunakan platform open source Odoo. Jadi pada usaha kami menggunakan implementasi ERP dengan open source Odoo ini dengan beberapa modul, yaitu modul invoicing yang digunakan untuk mengelola proses penagihan dan pembayaran. Kemudian ada modul website yang berisikan informasi mengenai Pretty Foods. Kemudian yang ketiga ada modul purchase untuk menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam mengelola proses pembelian dalam perusahaan. Kemudian ada modul inventory yang digunakan untuk mengelola persediaan barang. Kemudian ada modul employee untuk mengelola dan mengatur sumber daya manusia, kemudian modul sales yang digunakan untuk mengelola proses penjualan, kemudian ada modul e-commerce untuk memungkinkan perusahaan dalam menjalankan toko online, kemudian yang terakhir ada modul manufacturing yang digunakan untuk mengelola proses produksi. Mungkin bisa dilanjut. Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi Pretty Foods merupakan sebuah startup di bidang minuman yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan cemilan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Kami selaku pelaku usaha dan penulis proposal menyadari bahwa proposal kami ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami menerima kritik dan saran untuk membangun semangat kami dalam menyempurnakan proposal kami. Demikian proposal ini kami buat. Kemudian selanjutnya ada beberapa lampiran dari kelompok kami, yaitu beberapa kurikulum vitae atau CV dari anggota kelompok kami. Ada ini CV Dewi Rara, kemudian ada CV Alvina Dian Febiani, kemudian ada kurikulum vitae untuk Zufia, kemudian ada yang terakhir CV dari Jauza Audi. Kemudian yang terakhir ada lampiran foto produk. Nah, ini merupakan tampilan dari produk kami. Nah, mungkin itu saja presentasi proposal dari usaha kami Pretty Foods. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.